Adi Prayitno sebagai pengamat politik mengatakan tidak mempermasalahkan apabila Prabowo Gibran akan membentuk 40 kursi menteri. Tinggal merevisi undang-undang selesai saja. Bahkan dia mengatakan tidak hanya 40, bahkan 100 pun tidak mempermasalahkan. Asalkan demi Indonesia lebih maju. Hari ini, kalau kita diskusi dengan Bang Herzaki, Bang Habib, itu tidak mengkonfirmasi bahwa seakan-akan akan ada penambahan. Nah, yang kedua yang ingin saya katakan, kalaupun toh ada penambahan, nggak ada soal. Tinggal ubah undang-undangnya, kemudian tinggal diubah undang-undangnya sesuai dengan kesepakatan politik, mungkin antara DPR dengan pemerintah, atau misalnya ke Mahkamah Konstitusi. Tapi yang paling penting ya harus ada garansi dan jaminan tambahan menteri ini bisa menerjemahkan bagaimana visi misi Prabowo dan Gibran itu bisa tuntas, bisa selesai dan bisa cepat. Tanpa itu semua maka wajar kalau kemudian penambahan nomenklatur itu hanya bagian dari sharing power. sharing power. Hanya sharing power. Makanya tidak terbukti. uji materi dari penambahan nomenklatur itu adalah kerja yang semakin cepat. Makanya di berbagai kesempatan saya selalu mengatakan jangankan 40 Albi, 100-150 kementerian pun Bisa. juga oke. Negara ini harus hadir dengan segala kekuatan politiknya, dengan resource, dengan anggaran. Yang paling penting, begitu banyaknya menteri ini, dia bisa mampu membuat Indonesia ini terbebas dari kutukan middle income trap, ekonomi makin meroket, pendidikan juga semakin murah, dan seterusnya, dan seterusnya. Tanpa itu semua, bahwa sharing power itu akan menjadi penebalan yang akan terus disampaikan kepada publik. Dari PDP ngelihatnya seperti apa? Kalau penambahan ini Anda juga setuju bahwa tinggal ubah undang-undang selama itu berjalan dengan... Ganjar Pranowo tentu saja tidak setuju dong dengan wacana itu. Karena kan Prabowo tidak ikut mengatur, wong tidak menang alias kalah. Gitu ya Mas Pranowo ya. Tahu saya undang-undang itu sudah membatasi jumlahnya. Maka kalau lebih dari itu pasti tidak cocok atau tidak sesuai dengan undang-undang. Maka yang mesti kita ingatkan bahwa dalam politik akomodasi tidak bisa kita melanggar ketentuan. Maka kalau mau mengakomodasi dari kelompok-kelompok yang sudah mendukung, tentu tempatnya tidak di situ. Saya kira pasangan terpilih pasti bisa sangat bijaksana untuk bisa menentukan. Makanya kalau dalam konteksnya bagi-bagi kue, politik akomodasi, pasti ini tidak sesuai dengan spirit perjuangan kita dan apa yang dituliskan dalam undang-undang. Maka yang paling bagus itu kabinetnya adalah zakon kabinet atau kabinet ahli dan efisien yang bisa merespon perubahan global yang sekarang sangat turbulence begitu. Saya kira itu yang penting untuk dilakukan pada pemerintahan ini. Maka kita akan melakukan dukungan dengan cara... Ganjar Pranowo tidak setuju karena tidak sesuai dengan undang-undang. Namun demikian sepertinya undang-undang dalam berita tadi sudah kita lihat bahwa revisi undang-undang nomor 39 mengenai susunan kabinet itu sudah masuk di dalam prolegnas. Begitu Pak Pranowo ya. Jadi untuk 40 kursi menteri di bawah naungan pemerintahan Prabowo Gibran itu tidak melanggar undang-undang. Undang-undang bisa diganti kok, bisa dirubah gitu. Tidak usah bikin sulit-sulit toh Pak Pranowo. Lain dengan Adi Prayitno, Yunarto Wijaya mengatakan bahwa 40 menteri terlalu banyak. Pada zaman Soeharto hanya 29 menteri saja. Kita dengarkan Yunarto Wijaya. Soeharto itu hanya pernah paling banyak itu kalau saya tidak salah 29 menteri di Kabinet Pembangunan 6 kalau saya tidak salah. Gus Dur 34, Ibu Mega 30, Pak Jokowi dengan Pak SBY karena sudah ada Undang-Undang Kementerian 39 2008 hanya boleh 34. Kalau kita bicara Amerika Serikat sesama sistem presidensial, menterinya hanya 15. 10 pejabat setingkat kementerian. Brazil deh, anggap negara besar lain yang presidensial juga hanya 22. Jadi alasannya apa? Kalau kita bicara komparasi, kalau ada yang mengatakan negara besar butuh tantangannya makin banyak juga besar. Yang namanya prinsip efisien dan efektif itu nggak ada, semakin besar semakin efisien dan semakin efektif. Itulah pendapat daripada Yunarto Wijaya yang mengatakan bahwa tidak efektif, terlalu banyak ya. Dengan sudah ada Undang-Undang nomor 39, maka menteri di zaman SBY dan Pak Jokowi hanya 34. Jadi kalau menurut Yunarto bahwa kebanyakan menteri tidak akan efektif di dalam kinerja pemerintahannya nanti. Sedangkan Presiden Jokowi tidak mau menanggapi mengenai jumlah kementerian yang mencapai 40 kursi menteri.
Hah? Apa? Rencana tambahan kementerian Pak di kabinet yang akan datang. Kalau kabinet yang akan datang ditanyakan dong kepada presiden terpilih. Tanyakan kepada presiden terpilih. Tanyakan pada presiden terpilih. Masukan dari Bapak, Pak. Masukan dari Bapak apakah memang diperlukan dan apakah yang sekarang memang kurang gitu, Pak? Oh, enggak tanya ke saya kok. Enggak bertanya. Sebenarnya bagaimana menurut Gibran Raka Buming Raka terkait dari kabinet yang mencapai 40 kursi? Masih dibahas begitu ya. Tunggu aja ya. Masih digodok ya. Kementerian yang dipisah itu juga yang untuk menangani isu yang berat. Oh, kemarin sempat dibahas. Tapi tunggu dulu ya. Tunggu dulu. Kemarin sempat Jadi masih dibahas ya mengenai jumlah kursi menteri yang akan dibentuk di dalam kabinet Prabowo Gibran begitu ya Mas Bro ya. Bagaimana dengan aktor film Dirty Food mengenai wacana 40 menteri bagi kabinet Prabowo Gibran? Ferry Amsari menjawabnya. Pakar Hukum Tata Negara mengkritisi soal wacana penambahan jumlah menteri menjadi 40 kursi dalam kabinet Prabowo Gibran. Menurutnya, usulan tersebut tidak akan meningkatkan efektivitas jalannya pemerintahan, bahkan cenderung menambah beban anggaran negara. Nah, yang paling penting itu adalah penyederhanaan jumlah menteri. Kalau logikanya menambah seluruh menteri, pasti akan ada transaksi lain ketika pembahasan. Bayangkan kalau targetnya 40, ternyata kementerian partai-partai yang lain merasa dia tidak dapat jatah, dia minta 45. Kalau besok disahkan undang-undangnya jadi 50, gimana? 16 orang baru, menteri baru, yang pada esensinya tidak berguna untuk Republik ini. Jadi betapa banyaknya pembubaziran yang terjadi kalau kemudian kita mengubah undang-undang. Ferry Amsari, ya wajarlah dia tidak setuju dan menolak ya, karena dia bukan pemenang ya. Tetapi kalau dia masuk dalam partai yang mendukung dan menang, pasti dia setuju ya, karena juga untuk menampung dia menjadi menteri juga dong. Bagaimana tanggapan Pak Ma'ruf Amin terkait kabinet Prabowo Gibran? Ya, saya kira yang pasti ya tentu harus diisi oleh profesional. Profesional begitu ya. Cuman profesional itu bisa dia merepresentasikan partai-partai politik, bisa juga yang lainnya. Nanti tergantung tentu negosiasinya. Tapi profesionalnya ya. Itulah jawaban daripada Pak Ma'ruf Amin yang lebih mementingkan ke profesionalismenya, dan seharusnya partai-partai mengusung atau memberikan calon menteri kepada Prabowo Gibran orang-orang yang profesional di bidangnya, begitu ya Mas Bro. Wacana mengenai penambahan jumlah kementerian dari 34 menjadi 40 dalam pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto mendatang menjadi topik perbincangan publik dalam beberapa hari ini. Namun penambahan jumlah kementerian perlu merevisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Pasal 15 UU Kementerian Negara menyebutkan jumlah keseluruhan kementerian paling banyak 34. RUU Kementerian Negara sudah masuk ke dalam program legislasi nasional sejak diusulkan pada 2019. Dikutip dari situs web resmi DPR RI, RUU Kementerian Negara terdaftar di nomor 16 Prolegnas 2022 sampai 2024 sebagai usulan DPR tertanggal 10 Mei 2024. Siapa saja yang setuju? Yang pasti sih para petinggi Partai Gerindra seperti Habibur Rahman dan Ahmad Dojani yang sudah menyatakan persetujuannya. Sementara Sekjen PDIP Hasto Kristianto tidak setuju dengan wacana revisi Undang-Undang Kementerian Negara. Pengubahan aturan Kementerian Negara memungkinkan lembaga dapat ditambah di era Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dalam keterangannya, Hasto mengatakan memahami setiap presiden memiliki kebijakan tersendiri. Namun dia mewanti-wanti bahwa Kementerian Negara yang ada saat ini
sebenarnya sudah mampu merepresentasikan seluruh tanggung jawab negara. Untuk lebih lengkapnya bisa dibaca di tempo.co ya teman-teman. Apakah kalian setuju atau tidak kementerian itu ditambah untuk membangun koalisi besar? Ya, menurut saya setuju-setuju sajalah demi kebaikan bangsa dan negara, demi ketentraman, pembangunan, keamanan dan lain sebagainya. Saya pikir bukan suatu permasalahan, toh yang namanya undang-undang juga bisa direvisi ya. Sebagaimana diajukan mengenai pro kontra soal revisi undang-undang Kementerian Negara untuk pemerintahan Prabowo Gibran, ternyata tahun 2019 itu sudah diajukan revisi begitu ya Mas Bro ya. Dan sekarang revisi mengenai undang-undang negara sudah masuk di dalam prolegnas, maka ya otomatislah apabila nanti partai-partai koalisi Prabowo Gibran memenangkan atau lebih banyak di dalam DPR, maka itu sudah menjadi undang-undang dan